Terus pas sampai sana udah kesurupan di sana. Terus sadarnya dia itu kakinya dia patah, kakinya. Terus di sana dia lihat ada celana dalam 2 sama BH 1 di sana. Pas di jurang, di deket tali yang terjal tuh, dia langsung lempar diri, yang perempuan ke jurang. Lempar diri ke jurang, terus 4 jarinya ini ditangkap sama cowoknya. Terus diangkat ke jalan tuh. Terus lagi dia kesurupan di sana. Terus dia bilang, kenapa kalian pulang? Dia bilang, kalian udah nepatin janji, dia bilang gitu. Terus kayak dia mau ngebunuh yang cewek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam, kembali lagi bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Nah, di segmen cerita seramku kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bang Iwan. Bang Awan. Ya, di mana Bang Awan memiliki pengalaman mendaki via Sembalun turun lewat Torean, Bang. Bagi teman-teman yang sudah penasaran dengan cerita Bang Awan, ikuti terus channel Batas Malam di segmen cerita seramku. Dari mulai pendakian ke jalur Sembalun turun Torean, di rumah kita dulu sempat cekcok, terus selanjutnya kita berangkat jam 3 sore ke Sembalun, sampai di resort gitu kan. Terus kita nungguin teman kita yang lagi ulangan paginya. Terus kita naik sekitaran jam 12 siang, naik lewat Bawah Jalur Bawah ya? Iya. Pas kita jalan, kita hujan-hujanan jalan sampai ke pos 1. Terus istirahat di sana, makan siang. Terus kita lanjut ke pos 2. Terus di pos 2 kita nginep semalam gitu. Pas di sana udah agak gimana dah, perasaan udah nggak enak lah gitu kan. Terus paginya kita naik ke lanjut perjalanan ke pos 3. Kita nemu orang-orang banyak sana. Di sana sebelum 1 minggu saya naik sudah ada yang meninggal kan di sana kan, di jalur sana, jalur Sembalun. Iya, ada yang meninggal. Terus saya naik lagi, terus sampai di pos 4 kita ketemu sama orang yang dagang. Dia cerita tentang hari sebelumnya di sana gitu. Cerita mistis lah di sana. Terus pas di Pelawangan Sembalun, kita dari dari apa namanya? Dari Penyesalan. Penyesalan. Ya, hujan sampai Pelawangan hujan. Terus malam jam berapa gitu, sampai jam 7 malam sampai Pelawangan. Terus kita nginep sana semalam, teman-teman muncak, saya diam di tenda. Pas muncak jam 2 malam, turunnya itu sekitaran jam 11 turun. Terus pas di sana teman-teman tuh udah nggak ada udah pengen turun ke danau. Enggak, pengen pulang. Pengen pulang ya. Nggak mau turun ke danau, tapi yang anehnya ini yang 2 yang kesurupan ini maksa pengen ke danau. Tuh, turun ke danau jam setengah 4 sore. Terus saya dan Bang Zaki sama Bang Roni duluan ke danau. Karena kita bawa barang berat. Terus saya sampai danau jam setengah 6 sore. Kita tunggu dia di sana. Pas nunggu sekian lama udah nggak sampai danau kan, kita khawatir di sana. Terus saya suruh teman-teman tuh untuk nyari ke atas, tapi nggak ada yang mau. Katanya tunggu dah bentar, nanti sampai, dia bilang gitu. Terus lama-lama
ketemu saya sama teman saya yang namanya Igor dari Wanasaba. Terus itu yang ngajak saya naik ke Pelongan Sembalun lagi. Makanya saya ambil headlamp, saya naik sekitaran 40 menit lah ke atas, lari ke atas nyari dia. Terus pas sampai sana udah kesurupan di sana. Saya dikasih tahu sama teman-teman dia kesurupan. Pas di sana teman-teman dulu kan udah panik semua kan, udah panik semua. Terus kita ngomong lah sama yang ngerasukin nih di sana. Terus dia bilang pas pertama dia kesurupan yang cewek ini, dia suruh kita sembik batu yang tempat orang Makassar meninggal. Di sana ada orang Makassar meninggal di batu itu. Terus dia bilang sembik batu ini, dia bilang gitu. Dia suruh kita kan. Pas baru dia selesai ngomong, langsung dia tiba-tiba kesurupan gitu. Kesurupan ngamuk, macem dah ngamuk gitu. Terus sadarnya dia itu kakinya dia patah, kakinya yang cewek yang kesurupan ya, kakinya patah. Terus nggak bisa jalan. Terus kita gendong lah, ketemu sama anak-anak dari Lombok Tengah di sana. Dia yang bantu gendong buat turun ke danau. Tapi pas saya gendong ganti-gantian sama 2 orang dari Lombok Tengah, ganti-gantian dah. Pas di jurang itu saya dicekek sama dia, dicekek langsung kayak dilempar ke ke jurang. Ya kayak dilempar ke jurang gitu. Terus pas dia cekek saya langsung dia ngamuk dah. Terus teman-teman tuh dia yang ngambil dari belakang. Terus dia jin yang masukin dia ini ngomong-ngomong kotor aja dari sana. Taunya yang perempuan ini haid, yang kesurupan haid gitu. Saya tanya di sana dia haid, tiba-tiba haid di sana. Ngamuk lah. Terus kemudian berapa kali dia kesurupan tuh sadar sebentar, kita bawa jalan. Pas kita bawa jalan lagi dia kesurupan gitu aja. Terus sekian lama kita capek lah lihat dia ini yang kesurupan nih. Kita bikinin tenda di jalan, di tebing tuh. Tenda darurat kan? Iya, tenda darurat di tebing. Di sana dia nginep sama 6 orang cowok, 1 cewek yang jagain sana. Terus saya bolak-balik nganter keril ke bawah. Pas nganter keril, terus kan di sana nggak ada persiapan air kan. Saya naik lagi ke sana. Saya turun naik lah, bawain dia air, makanan gitu. Terus pas saya ke bawah, ini ada mami angkat saya gitu kan. Dia yang selalu khawatir sama dia. Disuruh aja saya naik ke atas. Saya naik lagi gitu. Sama teman saya berlima naik ke atas. Terus pas di perjalanan kayak ada orang yang manggil aja di sana. Naik ke atas dari danau ke Pelawangan tuh kayak orang manggil lah. Kayak kita dipanggil nama kita itu di sana. Terus saya udah jam 1 malam kayak turun ke bawah danau istirahat. Terus di sana saya ketemu sama rombongan sama Tuan Sasak. Dia yang kasih saran sana. Dikasih saran gitu kan, sebenarnya kita mau pulang hari Sabtu. Pas hari Jumat tuh dia kasih saran, sama Tuan Sasak nih kasih saran buat kita turun ke bawah, turun pulang. Sebelum kita pulang tuh kita mandi dulu di air kalak gitu kan. Air kalak berendam selama 1 jam lebih sana. Terus yang cewek ini, yang cewek kesurupan nih, dia mandi di air kalak yang di bawah air terjun sama pacarnya, sama teman saya 1, bertiga dia mandi sana. Terus di sana dia lihat ada celana dalam 2 sama BH 1 di sana. Nah terus kita pulang gitu kan, kakinya udah lemas lah, udah bisa jalan. Pulang kita lewat Torean, kita sana lambat lah, jalan kayak siput. Nah nungguin dia. Pas kita sampai di Jaran Kurus di Tali tuh, sempat kita tungguin dulu di yang datar tuh kan.
tungguin sana. Terus azan maghrib tuh kita diam di jalan, nungguin selesai azan maghrib. Nah di sana tuh kita diam sebentar, kurang lebih lah 15 menit. Nah, terus turun dari Kukuk Putih. Pas kita seberang Kukuk Putih tuh dia udah nggak ada dia lemas, yang cewek ini lemas gitu. Terus digendong dia nggak mau, terus dia pingsan. Awalnya pingsan di dekat Propok. Pas baru kita ketemu rombongan yang lain yang baru naik, langsung dia kesurupan lagi sana, kesurupan gitu. Dia ngamuk gitu di sana. Terus ini nggak 1-2 yang masukin gitu, tapi kurang lebih 4 dia bilang gitu. 4 makhluk halus. 4 pas di sana. Katanya di sana terus kan udah gimana ya, pokoknya dia udah capek lah di sana. Anak-anak tuh kayak nggak bisa napas, kayak hipo. Terus kita ambilin emergency sana, terus SB kita pakein 3 buat dia. Terus giniin dadanya aja kan, nggak bisa napas gitu. Lama-lama terus tenda yang kita teman yang di sana camp, ada tendanya hampir rubuh sama dia pas dia ngamuk di sana. Terus pas di sana tuh ada pas dia dimasukin berapa kali dah, ada yang ngomong, kenapa kalian kotorin rumah saya, dia bilang gitu. Terus kita nanya, apa kita pernah ngotorin gitu, kita bilang. Terus kata dia, kalian di sini berbuat yang senonoh di sini. Terus kita cari teliti, kita nanya lah sama makhluk yang ini. Terus dia bilang ada yang berbuat senonoh di air kalak. Terus jam berapa tuh, jam 11 atau jam 10 malam kita disuruh naik lagi ke danau buat bersihin celana dalam 1, 2 sama BH 1 gitu. Disuruh bersihin sana. Terus kita zikir sana, baca Quran. Terus dia bilang kita minta sama dia biar gampang gitu. Terus dia kasih kita waktu sampai jam 9 pagi buat naik ke danau, terus bawa turun yang ada di sana, biar sampah itulah ya. Ya, karena ada yang berbuat senonoh. Terus dia bilang gitu, ciri-cirinya yang lakuin, dia bilang ke kita. Ciri-cirinya yang lakuin tuh dia pakai hijab warna ungu. Terus yang cowok ini pakai warna rambut semir. Iya. Ya, dia pakai gitu. Terus lama-lama kita dikasih waktu, kita diskusi sama Semeton Sasak sana. Terus dia bilang, Semeton Sasak nih, Bang Roni ini, apa mungkin kalian mau naik ke sana, dia bilang gitu. Sedangkan logistik udah habis kan. Semua udah habis dah persiapan. Makanya kita diskusi sampai tengah malam, sekitaran jam 3 lah kita selesai diskusi. Bang Roni balik ke tendanya gitu. Balik ke tenda. Terus paginya ini kita dibantu oleh anak-anak Punia. Anak Punia di sana. Terus kita pagi-pagi sarapan dulu, packing. Pas kita jalan digendong, terus kita suruh pakai hemok kan, gotong. Tapi pacarnya ini gak mau, nanti dah dia bilang gitu. Pas di jurang, di deket tali yang terjal tuh, dia langsung lempar diri, yang perempuan ke jurang. Lempar diri ke jurang, terus 4 jarinya ini ditangkap sama cowoknya. Terus diangkat ke jalan tuh. Terus lagi dia kesurupan di sana. Lama dia kesurupan. Terus saya disuruh sama Bang Roni ini buat cari sinyal sendirian. Saya ngejos lah sendirian ke bawah, ngejos gitu. Saya ketemu lagi sama teman-teman di sana, makanya dia yang nganterin saya cari sinyal. Pas cari sinyal, mangku yang ada Turian saya telepon
tapi nggak ngangkat-ngangkat. Pas di sana saya balik lagi nganterin dia tali webbing buat gotong sama hemok. Pas di sana dia bilang, "Jin ini, Kenapa kalian pulang? Kenapa kalian pulang sedangkan kalian sudah janji membersihkannya?" tebing tuh dah." Pas lagi dia kesurupan pengen loncat aja ke tebing gitu. Untungnya dijaga sama cowoknya di sana. Pas terus saya turun ke bawah sendirian. Saya ngejos jalan. Pas saya sampai di di kayak pohon besar di sana. Ini teman-teman ini kayak diikuti teman-teman yang perempuan yang dua, yang satu haid, yang satu ndak. Ibunya yang haid, anaknya ini ndak. Ibunya yang haid ini kan dia gimana ya, udah ragu lah mau jalan terus kita berhenti sejenak di sana buat makan siang di sana. Terus kita cerita tentang di sana ada teman-teman yang di sana dari warga sana lah. Dia yang cerita lagi tentang ini di sana. Makanya teman-teman tuh udah nyerah lah di sana. Terus yang kesurupan ini dia kalau ketemu orang rame dia kesurupan. Kayak dia kasih tahu ada ada celana dalam 2 di sana sama BH1 disuruh bersihin di sana. Itu aja dah, dia kesurupan pas orang rame aja gitu di sana. Terus pas turun ketemu sama di bawah TNGR. Saya bilang ada teman saya yang kecelakaan. Tapi pas dia mau jalan dia nanya lagi kendalanya apa aja, dia bilang gitu. Terus saya bilang dia kesurupan juga, saya bilang. Pas dia di sana nggak mau dia jalan pas saya bilang dia kesurupan. Terus dia bilang kalau kesurupan udah tanggung jawab tim, dia bilang. Iya. Dia nggak mau buat ngejemput di sana. Pas kita suruh orang sana ngobatin, tapi nggak ada yang bisa di sana ngobatin gitu. Kronologinya yang kesurupan ini cuma yang tahu, yang poolnya lah. Cuma teman-teman yang dari Dasan Agung. Dari Dasan Agung. Ya, sana. Terus teman-teman yang lain-lain udah pada nangis ngelihat yang cewek yang kesurupan. Dia selalu dihantui oleh makhluk ini Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang, sampai rumah. Sampai rumah dia lemas aja, nggak mau bicara. Pas di sana itu dia gimana ya ceritanya di sana pas malamnya pas dia dimasukin oleh empat makhluk halus. Iya. Masukin terus dia ngomong kayak gini sama kita, tolong saya, dia bilang. Badan saya kayak dicambuk-cambuk rasanya, dia bilang gitu. Saya dikurung di sini oleh mereka, dia bilang. Tolong lepasin saya, dia bilang gitu kan. Tapi di sana nggak ada yang bisa ngobatin. Kita cuma bisa pasrah lah di sana, pasrah. Kita kira nih yang cewek ini mau sekarat lah di sana. Dia nggak bisa napas macem, terus segala cara kita lakuin sana. Tapi kan seiring berjalannya waktu, perempuan ini sadar ya. Terus dia yang cerita di sana. Totonya yang cewek ini bisa ngelihat makhluk halus. Ya, bisa ngelihat makhluk halus itu. Makanya dia yang disuruh sebagai mediatornya, dimasukin, disuruh buat ngucapin, buat ngomong ke semua orang. Seolah-olah ngasih tahu ya. Iya, seolah-olah ngasih tahu gitu. Buat kita di sana lah, biar nggak berbuat seperti itu lagi di sana. Dia bilang
bukan sekali atau 2 kali kalian gini di sini, dia bilang gitu. Tapi sudah berapa kali? Iya, sudah berapa kali kalian, 1 kali 2 kali kita maafin, dia bilang gitu. Terus jin ini kayak makhluk halus ini kayak gimana ya, kayak mau ngebunuh yang perempuan ini. Oh iya. Kalau ada tebing dia langsung loncat gitu. Pas ada tebing dia langsung loncat aja dah. Makanya kita nggak berani untuk ninggalin yang cewek. Pas di katanya yang masukin ini harimau 1 sama nenek-nenek sama anak kecil. Itu dia bilang di sana. Nah tadi kan pada saat di danau kan katanya ada yang camp di bawah dan ada yang camp di atas. Nah yang camp di atas itu ngerasain nggak selain kesurupan ada hal-hal mistis yang lain nggak? Di sana dia ngerasain kayak pundaknya ini kayak dipegang gitu. Iya, kayak ada yang naik gitu di sana. Pas di atas. Iya, pas di atas. Itu juga sih Bang ini. Tadi kan pas jalan tuh kan pas naik jemput temen yang kesurupan di atas, itu kan sempat dipanggil tuh. Itu apakah 1 orang aja yang dengar atau semuanya dengar gitu dipanggil nama atau apa itu? Itu pas saya itu saya berdua. Iya. Tapi kita dengar Dipanggil satu-satu. Iya, dipanggil di sana dah, di Cemara yang banyak edelweiss. Itu kita dipanggil, kita dengar. Terus tapi kita terus jalan gitu ke atas, jalan ke atas. Kita ketemu dia. Anak ini udah pada nangis di sana. Pada nangis di dekat area camp. Udah pada nangis. Terus yang kesurupan ini dia bilang kalian di gimana ya, kayak diikutin ke bawah, kita yang jalan sama yang satu haid itu yang diikutin. Terus temen yang bawa keril 1 katanya dipegang pundaknya, dikasih tahu ini sama yang kesurupan. Terus pas saya balik lagi ke sana, kata yang kesurupan ini ada yang kayak gimana ya, kayak bisik-bisikin aja sama makhluk halus sana di area campnya. Terus tenda yang isi 4 dia tidur ber-7. Tidurnya jongkok. Tidurnya jongkok sana. Terus saya jemput 1 teman saya lagi, dia ikut ke bawah. Yang Zaki. Bang Zaki ikut ke bawah. Terus pas ke bawah gitu perasaan yang ibu angkat saya ini kayak gimana ya, kayak ndak baik lah firasatnya sama anak-anak ini yang di atas. Makanya terus paginya baru saya masak mau anterin ke atas, dia datang yang kesurupan nih, kakinya udah pincang gitu. Terus saya ngusulin buat pulang hari Sabtu, tapi kan ada teman-teman di sana, makanya kita ngikut di sana. Pas kita mau turun lewat Torean, tapi kan teman-teman itu ada di sana nyaranin buat turun lewat Sambielen. Lewat Sambielen itu. Saya dan berapa orang turun duluan, sama cewek 2 turun duluan. Sama ini Bang, tadi kan pas di jalur Torean, yang katanya si cewek mau jatuhin diri ke jurang itu kira-kira jam berapa itu? Pas jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya, seperti yang dikata oleh makhluk halus ini. Yang dijanjikan kata-katanya itu. Dia kasih kita waktu sampai jam 9 pagi. 9 pagi pas buat bersihin di air kalak. Pas dia kesurupan lempar diri ke jurang, pas itu jam 9 pagi. 9 pas. Iya. Terus dia bilang, kenapa kalian pulang? Dia bilang, kalian udah nepatin janji, dia bilang gitu. Terus kayak dia mau ngebunuh yang cewek ini, dia mau ngebunuh. Terus lama-lama ada muridnya NW Lombok Timur, ada di satu teman-teman dari Sasak Camp, Sumaton Sasak, Ton Sasak maksudnya. Dia yang ngobatin sana.
dia bisa ngobatin. Terus pas diobatin, dari itulah dia sadar, yang perempuan ini dia sadar. Kita bawa ke rumah, bawa ke base camp. Di sana juga dia nggak bisa bicara. Belum bisa bicara. Iya, belum bisa bicara, lemas, kayak nggak bisa lah menceritakannya. Itu yang paling serem aja di Batu. Pas kejadian yang di Batu itu, ya, itu serem. Katanya disuruh sembe batu itu ya? Iya, suruh sembe. Itu kronologinya kayak gimana itu Bang? Awalnya dia jatuh dulu, yang cewek ini dia jatuh, terus lewat di jembatan turun danau, kan ada jembatan kan. Terus sekali mati, terus ada batu besar. Itu udah pas azan maghrib di sana ya. Pas dia kesurupan. Pas azan maghrib dia kesurupan kan. Katanya suruh sembi batu sana. Terus pas dia jalan ke danau, dia kesurupan aja sampai sana di Cemara. Sampai Cemara aja. Ya, Cemara. Dan akhirnya pulang gitu ya. Akhirnya pulang ke base camp. Ke base camp ya. Oke Bang Awan, mungkin nih ada pesan buat teman-teman yang suka naik gunung, yang misalnya dari pengalaman yang Abang alamin tadi itu, ya, bisa nggak apa pesan yang disampaikan kepada teman-teman? Ya, buat pesan buat teman-teman, kalau mendaki itu janganlah berbuat yang macam-macam di atas, hormatilah alam. Kalau mau kalian berbuat yang lain-lain, di rumah aja kan gampang, nggak susah naik kan. Udah capek-capek bawa beban berat, terus kalian ngelakuin hal yang senonoh di atas, nggak baik lah. Tolong buat teman-teman yang nonton ini, jangan berbuat yang senonoh di atas. Terima kasih. Oke teman-teman, itu dia cerita dari abang kita, Bang Awan. Bagi teman-teman yang memiliki cerita ataupun pengalaman horor, entah itu di jalur pendakian ataupun di luar jalur pendakian, bisa hubungi kita di Instagramnya Batas Malam, yaitu di batasmalam.official. Oke teman-teman, jangan dengan cerita ini membuat kalian takut untuk berpetualang ataupun mendaki gunung, tapi jadikanlah sebagai pelajaran supaya bisa menata diri atau menjaga diri, baik itu attitude, ucapan, dan segala macamnya. Terima kasih, selamat malam, thank you sahabat malam.